Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 yaitu profil penduduk surga. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita mengawali kaji kita sore ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Imran dan kita lanjutkan ayat yang ke-15 dan insya Allah sampai ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Iya. Ayat ini eh, berkaitan dengan ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rincian beberapa kesenangan kehidupan dunia. Dan dalam ayat itu Allah kemudian menutup wallahu indahu husnul ma'ab. Ya, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Nah, pertanyaannya tempat kembali yang baik itu apa? Nah, ini jawabannya di sini, yaitu surga. Nah, pertanyaannya, untuk siapa surga itu disiapkan? Nah, maka Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, a'unabbi'ukum bi khair. Ya, bahwa surga itu disiapkan untuk adalah orang-orang yang lilladzina taqaw 'inda rabbihim, yang bertakwa kepada Tuhannya. Maka kemudian salah satu persyaratan agar kelak kita memperoleh tempat sebaik-baik tempat kembali yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita menebusnya, kita berikhtiarnya dengan menjadi orang yang bertakwa. Nah, siapa dan apa ciri yang dimaksud dengan orang bertakwa itu? Kita temukan di Al-Quran cukup banyak ya penjelasan tentang ciri orang yang bertakwa. Dari penjelasan yang ringkas, sedang, sampai yang rinci begitu. Mari kita lihat contoh saja di beberapa ayat. Surah nomor 2 Al-Baqarah pada ayat 2 sampai 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, silakan, Pak. Bentar, Pak, mohon maaf. Bentar, Pak. Enggak. Bentar, Pak, mohon maaf sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Iya. Di sini orang yang bertakwa dijelaskan sebagai alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib cukup banyak dan berlapis bertingkat kegaibannya, dari yang gaib yang sebetulnya kita sering bisa merasakan seperti bangsa jin itu gaib. Tapi gaibnya jin tidak akan sama dengan gaibnya malaikat. Malaikat tentu jauh lebih gaib dibandingkan bangsa jin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak segala yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang bertakwa, beriman, percaya bahwa kalau kita tidak melihat bukan berarti tidak ada. Tapi kita yakin dengan sepenuh hati ada yang gaib itu. Dan terutama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang istiqomah dalam mengerjakan ibadah salat. Kita tahu rukun Islam ada banyak, tapi yang kemudian disebut secara spesifik di dalam konteks ini adalah mengerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah rangkaian rukun Islam yang paling asas. Sehingga sampai dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sebagai cara yang Allah telah tunjukkan bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan Allah. Maka disebut secara khusus yaitu ibadah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan. Ini ada 3 pilar utama yang dimaksud orang yang bertakwa, yaitu akidahnya yang kuat, beriman kepada yang gaib, syariatnya yang istiqomah diwakili oleh ibadah sholat, dan yang ketiga akhlaknya yang mulia yang dijelaskan dengan simbol berinfak dengan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan. Oke, ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua kita lihat di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-133 sampai 135, ini juga berisi tentang beberapa ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqun? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha Segeralah kamu wal mencari 'afina ampunan dari 'anil Tuhanmu nas. dan mendapat ke surga. Maaf Ya, Pak, ini unstable nih koneksi saya Pak. Mohon maaf. silakan. Ya, Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. satu lagi. Dan juga, ya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Iya, ini ciri juga orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang lagi-lagi diulang kembali yang suka berinfak. Yang kedua, yang sanggup menahan amarah. Dan yang ketiga, yang memaafkan. Yang keempat, yang selalu berbuat kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, jangan kita remehkan Bapak Ibu, karena boleh jadi itu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, ini yang saya kira kabar gembiranya ya, orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia segera ingat kepada Allah. Ini orang bertakwa. Ini yang kita garis bawahi secara khusus karena apa? Seringkali kita itu merasa bahwa orang bertakwa itu orang yang boleh jadi tidak pernah berbuat salah, tidak punya dosa. Sehingga ini dinarasikan oleh sebagian orang, akhirnya apa? Penyakitnya orang yang seperti itu terus merasa suci diri sendirinya.
merasa bersih begitu. Ini tentu sebuah kekeliruan. Secara khusus di ayat yang lain Allah itu berpesan kalau betul kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, jangan merasa dirimu suci. Karena hakikat yang mengetahui siapa yang bertakwa itu hanya Allah. Mari kita lihat. Ini juga menggarisbawahi pentingnya kita untuk bersikap proporsional ya. Tidak kemudian berlebihan. Surah nomor 53 ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Alladzina ijtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya. Jadi Allah mendefinisikan rincian orang bertakwa itu orang yang menjauhi dosa besar, tapi tidak terbebas dari dosa kecil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya dosa besar yang misalnya dicontohkan dosa-dosa yang ada sanksi hukumnya di Al-Quran, yang membunuh, berzina, mencuri. Ini kan contoh-contoh dosa besar gitu ya. Nah kita jauhi itu, bahwa dosa kecil nggak terhindarkan. Itulah yang kemudian tadi dijelaskan di ayat sebelumnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam makna apa? Itu memang bawaan manusia. Maka orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Boleh jadi dalam hidupnya sering berbuat kesalahan, tapi dia segera ingat untuk memohon ampun kepada Allah. Ini yang membedakan ya Bapak Ibu antara pelanggaran dosa Nabi Adam moyang kita di surga dulu dengan iblis. Dua-duanya sama melanggar larangan Allah. Ya. Bedanya Pak, bedanya Nabi Adam begitu melanggar, dia langsung menyadari kesalahannya. Maka berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi yang ditekankan kerendah hatiannya untuk mengakui kesalahan. Bahwa ada larangan Allah yang telah dilanggarnya. Dia akui itu. Itu yang menjadikan akhirnya posisi moyang kita dan siapa saja yang bersikap seperti itu akan mulia di sisi Allah. Ini berbeda dengan iblis. Dia tidak mengakui, malah mencoba mencari alasan kenapa dia melanggar. Contoh misalnya kenapa dia tidak mau sujud ke Adam. Kan dia katakan, aku lebih baik dari dia Tuhan. Tidak bisa saya melakukan itu. Ini kan ngeles namanya. Maka Bapak Ibu, eh, rangkaian penjelasan tentang ini menggambarkan sekaligus menjadi support bagi kita ya untuk terus kita berprasangka baik kepada Allah. Ya, untuk terus kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan apa? Dengan menyadari bahwa kita tidak akan apa namanya terhindar dari kesalahan. Dan Allah tidak menuntut kita untuk sempurna dalam makna tidak pernah berbuat dosa. Selembut sutra, seputih salju, tidak ada. Boleh jadi ada noda dalam perjalanan hidup kita. Dosa yang pernah kita kerjakan, kesalahan yang kita lakukan. Di masa lalu kita bukanlah orang yang boleh jadi bersih sama sekali. Tidak. Tapi itu tidak apa-apa. Karena setiap orang pasti memiliki masa lalunya. Dan yang terpenting, kita mengakui kesalahan, terus kemudian berusaha memperbaiki diri, dan ke depan menjadi lebih baik. Itu gambaran orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan surga tadi, yang dikatakan ya di ayat yang ke-15 kita ini. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang nikmat surga, yang secara garis besar ada dua macam. Yang pertama, nikmat yang bersifat indrawi, bersifat jasmani. Berupa apa tadi? Misalnya tempat tinggal, yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan juga apa? Pasangan. Ya, ini menarik ini. Yang dimaksud pasangan itu siapa? Apa bidadari atau pasangan kita ketika di dunia, ya, istri atau suami kita di dunia ini. Mari kita lihat surah nomor 13 ayat yang ke-23. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim
wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu surga-surga adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Iya, jadi yang dimaksud pasangannya itu adalah ya suami atau istrinya ketika di dunia ini Bapak Ibu. Tapi syaratnya mereka beriman dan beramal soleh. Jadi disatukan dalam bingkai pernikahan dalam kehidupan rumah tangga yang satu iman. Ya, maka kemudian kelak mereka akan disatukan kembali, dipertemukan kembali tepatnya ya oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan juga satu yang menggembirakan ya. Insya Allah kita akan ketemu dengan suami dan istri kita gitu ya. Jangan malah dikabari ayat gini malah sedih. Lu ketemu lagi ya, lu malah sedih gimana sih om ketemu suami lagi kok malah sedih. Ya, harusnya bergembira ya. Nah, itu termasuk bertemu dengan dzurriyyah atau keturunan kita. Ya, ini yang juga diperkuat oleh Allah di dalam firman-Nya di surah nomor 52 ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya, itu ya. Dan orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti keimanan oleh keturunannya, kami pertemukan mereka di surga. Tidak ada pengurangan masing-masing jatah balasannya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang boleh jadi keimanannya lebih mantap misalnya orang tuanya, anaknya keimanannya biasa saja, Allah tetap pertemukan nanti di surga. Atau sebaliknya, ya, ada putra-putrinya kuat imannya, tapi orang tuanya kurang. Tapi kalau satu, maka Allah janjikan mereka akan bertemu kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari fasilitas rahmat Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di ayat utama kita ini, ayat 15 Al-Imran ini juga dijelaskan nikmat surga itu berupa ruhani. Nikmat yang bersifat non-jasmani, yaitu apa? Berupa ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memahami nikmat ini? Mari kita lihat contoh. Di surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-72. Allah berfirman, "Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi akbar." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surganya. Dan keridoan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya, dan keridhaan Allah lebih besar, lebih bermakna. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Apa yang dimaksud keridhaan ini? Kalau kita ilustrasikan misalnya begini ya, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, di dunia Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan orang tua kita, ayah ibu kita orang baik ya. Terus kemudian begitu perhatiannya kepada anaknya, maka menyiapkan fasilitas untuk anak-anaknya. Misalnya putra-putrinya yang sudah berkeluarga kemudian dibuatkan tempat tinggal gitu ya. Tempat tinggal yang bagus. Terus kemudian orang tuanya itu sering mengunjunginya dengan menunjukkan kerelaan, sikap yang ridho begitu. Itu yang dimaksud. Ya, menunjukkan sikap yang ridho, senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh putra-putrinya itu. Itu yang dimaksud ridho. Allah juga demikian. Jadi Allah sebagai sahibul jannah, pemilik surga, pemilik akhirat, pemilik dunia semuanya, memberi fasilitas kepada hamba yang beriman itu, yang bertakwa, segala macam tempat tinggal itu yang jasmani. Tapi Allah juga menunjukkan kerelaannya kepada
orang beriman itu. Ini yang disebut keridhaan Allah itu yang besar, yang akbar, yang agung dibandingkan dengan nikmat yang jasmani tadi itu. Sama kalau kita bandingkan misalnya suami istri. Kita melihat kalau kita sebagai seorang suami, istri kita selalu ridho dengan yang kita lakukan. Itu kan di rumah tangga kita kadang-kadang nyaman sekali. Itu yang gambaran baiti jannati, rumahku surgaku. Itu begitu. Bukan hanya bangunannya, hostnya, tapi juga home di situ. Kita merasa nyaman karena apa? Isinya adalah orang-orang yang saling ridho, saling mendukung, saling senang, saling apa namanya, bahagia begitu. Itu yang gambaran di dunia kira-kira gitu. Nah, terlebih di akhirat itu yang disebut keridhaan Allah, itu nikmat yang lebih tinggi. Karena Allah sebagai Tuhan, sebagai Rob kita, ridho dengan kita sebagai hambanya. Nah, itulah prestasi paling tinggi yang juga dikuatkan oleh Allah, ya, di surah 89, surah Al-Fajr, ayatnya yang ke-27 sampai 30. Kita sudah relatif sering mendengar ayat ini, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Iya, ini ya. Kembalilah wahai hambaku dengan penuh keridhaan, ya, dan Allah pun telah ridho kepadamu. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ke-16. Masih kelanjutan tentang profil orang yang bertakwa mendapat surga. Nah, sekarang kita lihat siapa mereka ini, profil penghuni surga ini. Di ayat ini dijelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Iya Tuhan kami pernah beriman. Nah, di sini ada penekanan ya dan penegasan. Ya Tuhan kami benar-benar beriman. Jadi bukan sekedar ya Tuhan kami beriman, enggak, tapi benar-benar beriman. Ditegaskan, ya, diberi tanda kutip, dikuatkan. Ya, kami benar-benar beriman ya Tuhan. Maka di ayat yang lain Allah memberi penjelasan di antara orang yang imannya sebenar-benar iman itu siapa toh cirinya. Mari kita lihat misalnya di surah 8 ayat yang kedua Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, yang disebut orang beriman di sini apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi bergetar hatinya ya Bapak Ibu, bukan badannya. Kalau gemetar badannya namanya demam. Ya, ini maksudnya bergetar hati itu kesadarannya itu mengakui akan kuasa Allah. Begitu. Menyadari akan keagungan Allah. Itu yang disebut perasaan bergetar, itu ada sebuah kesadaran dalam hatinya. Ketika kapan disebut nama Allah. Yang kedua apa? Apabila dibacakan ayat bertambah imannya. Maka salah satu hal yang kita lakukan dalam kajian kita membaca ayat-ayat, itu tujuannya apa? Untuk lebih menambah keimanan kita. Atau kalau ada pertanyaan, gimana cara supaya iman kita bertambah? Dengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca. Pahami dan hayati maknanya, maka niscaya iman kita akan bertambah. Karena memang sudah begitu rumusnya. Jadi kalau orang ingin bertambah imannya, di antara jalan yang harus ditempuh adalah selalu hadir di majelis kajian, yang di situ paling yang dominan
sering diperdengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah. Dan demikian juga orang yang bertawakal. Satu lagi juga Allah menjelaskan tentang tanda orang yang imannya sebenar-benarnya iman. Mari kita lihat surah 49 ayatnya yang ke-15. Di ayat ini Allah memberi perspektif ciri orang yang benar imannya itu dengan kondisi yang berbeda meskipun masih dalam satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna, nah, sama-sama dimulai dengan pernyataan innamal mu'minuna, dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya imannya itu siapa mereka? Amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Iya, mereka itu orang yang benar pengakuan imannya. Maksudnya gitu ya. Mereka itu orang yang benar. Benar apanya? Benar pengakuan imannya. Karena iman tentu harus dibuktikan dalam perbuatan. Kalau hanya pengakuan aku telah beriman, itu baru iman omon-omon. Nah, gitu ya. Iman dalam lisan. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka di sini katakan, yaitu orang yang kemudian tanpa keraguan dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang pertama, Baik. Profil orang yang dijanjikan nanti di surga Allah yang benar keimanan. Yang kedua dikatakan di sini dalam ayat itu, yaitu faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Yaitu siapa? Orang yang memohon ampun kepada Allah. Nah, lagi-lagi ini satu hal yang membahagiakan kita ya, karena Allah menyebut orang yang di surga itu yang dalam hidupnya boleh jadi berbuat dosa, tapi dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu manakala mau terus mohon ampun kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya sepanjang dia bersungguh-sungguh. Bahkan juga akan mendapatkan doa-doa malaikat. Mari kita lihat surah nomor 40 ya, surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Iya, perhatikan doa Bapak Ibu ya. Apa itu kata kedua malaikat? Ampuni mereka yang bertobat. Nah, jadi kalau kita memohon ampun kepada Allah, di samping Allah menjanjikan akan diampuni, juga apa? Akan mendapatkan tambahan energi doa dari para malaikat arsy. Nah, kalau malaikat yang mendoa ya jaminan sudah. Nah, itulah tadi kita katakan ya bahwa kalau kita sungguh-sungguh mohon ampun pasti akan diampuni. Karena apa? Dibantu oleh malaikat untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga bagi orang yang bersungguh-sungguh memohon ampun, ya kita dengan kesungguhan hati, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan atas orang yang mau memohon ampun. Istighfar, maksudnya begitu. Di antara kebaikan yang Allah janjikan bagi orang yang mau beristighfar itu apa? Mari kita lihat. Surah 71, surah Nuh, ayat 10 sampai 12. Surah 71, surah Nuh, ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Hmm. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya, niscaya dia memperbanyak harta, Bapak Ibu, dan juga keturunan anak. Kuncinya apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saat yang tepat untuk kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah? Semua waktu baik. Ya, saya ulangi, semua waktu baik. Termasuk waktu-waktu misalnya setelah selesai sholat fardu, itu ada juga waktu yang baik untuk kita memohon ampun. Tapi ada waktu yang terbaik menurut Allah yang menjadi salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Kapan itu? Mari kita lihat surah 51 ayat yang ke-18. Surah 51 yaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-18, Allah berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan Iya. kepada Allah. Akhir malam, inilah waktu yang paling bagus, Bapak Ibu. Akhir malam itu kurang lebih ya beberapa saat menjelang subuh. Itu namanya akhir malam. Karena kalau kemudian sudah subuh, itu berarti fajar, sudah selesai malam. Ya, maka subuh itu juga sering disebut dengan sholat fajar. Sehingga 2 rakaat di waktu fajar itu terkadang disebut sholat sunnah fajar. Ada juga qabliyah subuh. Tapi yang jelas ayat mengatakan dan di akhir malam, ya bil ashari hum yastaghfirun. Mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan bangunnya sebelum subuh ya. Jangan sampai subuhnya jam 7. Nah, itu enggak mendapat keutamaan waktu untuk kita beristighfar. Kalau bangunnya jam 7, terus baru sholat subuh, itu namanya sholat suha. Subuh di waktu duha. Nah, kan sudah harus duha itu maksudnya. Terus gimana? Ya kalau yang baru belajar bolehlah. Tapi yang kita sudah dianugerahi oleh Allah sekian lama, seharusnya bisa menjadi lebih baik sholat di awal waktunya. Oke, kemudian di ayat ini juga Allah menyebut bahwa doa orang-orang yang bertakwa itu bukan sekedar memohon ampunan, tapi dipertegas, dikuatkan lagi. Dengan apa? Waqina azabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Gitu ya. Maka bagi ini kan sama dengan doa kita, ya doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka di ayat yang lain kita temukan orang yang kemudian eh, diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Itulah termasuk yang memperoleh keberuntungan, kemenangan yang besar. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Iya, Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. kalimat terbaik yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka itulah sungguh yang memperoleh kemenangan. Faqad faz, yang memperoleh keberuntungan dalam kehidupannya. Maka dijauhkan dan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang seperti yang di ayat 16 ini, yaitu orang yang sungguh-sungguh beriman, memohon ampun kepada Allah, dan juga diselamatkan dari siksa neraka. Oke. Kemudian yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17, ini juga masih kelanjutan tentang profil penghuni surga. Apa itu? As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Juga orang yang sabar,
orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Iya. Ini penegasan tadi di yang akhir ya Pak Ibu. Orang yang mohon ampun di waktu sebelum fajar tadi ya. Nah, dimulai dari apa? Profil surga, orang yang dimasukkan ke dalam surga, orang yang sabar. Nah, kenapa orang yang sabar? Ya karena hidup ini adalah ujian. Maka cara lulus dari ujian itu adalah dengan kesabaran. Dan orang yang sabar itulah yang akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah ketika memasukkan orang ke dalam surga itu nanti akan ada segolongan atau sekelompok malaikat yang hilir mudik silih berganti masuk ya, bukan untuk mengganggu tapi untuk menyampaikan ucapan selamat ya. Salah satu ucapan selamat ini bentuknya gimana? Yaitu apa? Salamun alaikum bima sobartum. Hmm. Mari kita lihat surah nomor 13 ayat 24. Fani'ma uqbadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka Hmm. alangkah nikmatnya tempat kesudahan Iya, itu. sambil mengucapkan. Siapa yang mengucapkan ini? Malaikat yang disebutkan di ayat sebelumnya. Itu kan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk dari segenap pintu, segala pintu sambil mengucapkan gitu. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera karena kesabaranmu. Maka Bapak Ibu tidak ada jalan dan cara lain untuk meraih surga dan ridha Allah. Kelak itu diantaranya apa? Dengan kesabaran. Inilah kendaraan terbaik, yaitu dengan sabar. Kenapa? Karena memang hidup ini adalah ujian. Maka kunci meraih ridha Allah, kunci lulus dari ujian hidup adalah sabar. Dan orang yang kalau kemudian selalu berusaha bersikap sabar, Allah menjanjikan apa? Berikan kabar gembira atas orang-orang yang sabar. Apa itu? Ya dengan surga tadi. Mari kita lihat ya, surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang Iya. sabar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di antara kabar gembiranya apa? Di samping di akhirat nanti akan mendapatkan surga, Allah juga menjanjikan orang itu kalau sabar akan selalu dibersamai di kehidupan dunia ini ya Pak Ibu. Dibersamai oleh Allah berarti apa? Ditolong, dibantu atas segala kesulitannya, atas segala kerumitan hidupnya, atas segala problemnya. Akan ada selalu solusi jalan keluar kalau kita menyikapinya dengan sabar. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang Iya. sabar. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar. Dan juga sholat atau berdoa. Sungguh Allah akan selalu membersamai, menyertai orang-orang yang sabar. Oke. Berikutnya, profil orang yang dijanjikan Allah kelak akan meraih surga dan ridhonya itu siapa? Wassadiqina, yaitu orang yang selalu bersifat jujur. Orang yang benar. Ya, benar dalam makna apa yang dia ucapkan, yang dia yakini dan kerjakan satu. Maka definisi jujur itu apa toh? Ya, satu antara keyakinan dan ucapan dan perbuatannya. Itu namanya jujur. Nah, ini satu hal yang dikuatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda begini, Alaikum bisidq, jadilah orang yang benar, yang jujur. As-sidqu yahdi ilal bir, karena kejujuran, kebenaran itu menghantar kepada kebajikan.
Al-birru yahdi ilal jannah. Sedangkan kebajikan akan menghantar kita menuju surganya Allah Subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang benar ini atau yang jujur tadi itu dengan keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena sampai disebut urutannya itu satu tingkat di bawah kenabian. Itu namanya orang-orang yang jujur, orang yang benar itu. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat 69. 69. Allah berfirman, "Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Oke, mereka itu urutannya Bapak Ibu ya. Yang diberi nikmat itu siapa? Mereka adalah apa itu? Para nabi, orang-orang yang siddiqun, yaitu orang yang selalu bersikap jujur, benar, kemudian yang mati syahid dan orang soleh. Disebutnya setelah nabi orang yang jujur menandakan bahwa posisi ruhani spiritual orang yang jujur itu satu tingkat di bawah kenabian. Ya bahkan lebih lebih dahulu disebut ketimbang orang yang mati syahid gitu ya. Maka sungguh suatu kemuliaan yang besar yang akan diterima oleh orang-orang yang selalu bersikap jujur. Ya, meskipun terkadang berbohong itu ada permisifnya, dibolehkan juga. Kata Rasulullah ada beberapa situasi yang kalau kita berbohong dalam makna tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu bohong maknanya seperti itu ya. Makna dalam arti lughatan, kebahasaan. Bohong ya artinya tidak sesuai kebahasaan, tidak sesuai kenyataan. Itu kalau tujuannya untuk kemaslahatan boleh. Contoh misalnya suami memuji istrinya dengan pujian yang isinya bohong. Contoh suami bilang sama istri, makin hari makin muda Bu, itu kan bohong. Ya, tapi itu boleh karena tujuannya untuk kemaslahatan. Atau mungkin istri sedang masak dan mungkin lagi latihan ya, masakannya sebetulnya ya standar aja gitu. Tapi suaminya mujinya, oh, masuk banget, enak banget, mantap gitu, restoran kalah. Ya padahal biasa gitu. Itu namanya pujian gombal tapi itu dianjurkan. Boleh seperti itu ya. Nah, contoh yang boleh dan beberapa contoh yang lain kita boleh sedikit atau bohong tapi asal tujuannya untuk kemaslahatan, bukan menimbulkan madorot atau dampak buruk keburukan. Maka Allah juga mengaitkan ketakwaan ini dengan apa? Kejujuran. Mari kita lihat surah 9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ayat ini sekaligus memberikan jawaban kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya kita kalau ingin jadi atau biar kita selalu menjadi orang yang jujur. Nah, ayatnya ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, bertakwalah dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang benar, orang yang jujur. Maka cara kita meraih posisi agar kita jadi orang yang selalu jujur, benar, bersamalah, bergabunglah. Usahakan untuk berada di sebuah komunitas yang saling mengingatkan tentang kejujuran, tentang kebenaran. Nah, di antaranya di mana ya ini? Di Majelis Al-Qalam ini. Insya Allah orang-orangnya benar, jujur ya. Insya Allah gitu. Kemudian berikutnya profil orang yang disejanjikan Allah kelak masuk surga adalah wal qanitina, orang yang selalu taat kepada Allah. Nah, taat dalam konteks ini maknanya apa? Taat itu artinya ketika diperintahkan segera untuk meyakini, ya, mendengarkan dan melaksanakan. Atau yang sering kita dengan istilah apa? Sami'na wa ata'na. Kan kita ada sering dengar ya sami'na wa ata'na. Ini berarti ekspresi orang yang taat.
Mari kita lihat surah 24 ayat 51 misalnya. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, kami mendengar dan kami taat. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Yaitu apa? Setiap ada hal yang diperintahkan syariat, selalu mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kenapa dia mengucapkan itu? Karena didasari keyakinan apa yang diperintahkan pasti itu untuk kebaikannya. Ya, itu keyakinan seperti itulah yang menjadikan dia tidak membangkang atau membantah, tapi taat. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau kita dalam konteks hubungan sesama manusia, taat kepada orang tua, kan ada perintahnya, taat kepada suami kalau istri, taat kepada pemimpin. Jawabannya ya selama ketaatan itu tidak untuk hal yang bertentangan dengan syariat. Taat. Karena kaidahnya apa? La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus menaatinya? Karena dengan menaatinya, memenuhi panggilan dan perintahnya, itu semua untuk menghidupkan kita, hati rohani kita. Ini Allah tegaskan misalnya ya di surah nomor 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan Iya. dikumpulkan. Penuhilah, penuhilah seruan Allah dan Rasul, termasuk taatilah di sini. Seruan Allah di mana? Di Al-Quran. Seruan Rasul apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka eh, kalau orang berusaha untuk memenuhi seruan Allah, menaati perintah Allah, maka inilah orang yang disebut dengan istilah wal qanitina. Orang yang selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian berikutnya mereka wal mungfiqina, orang yang suka berinfak. Ini salah satu hal yang sering kita sampaikan betapa besar ya manfaat, fadilah, keutamaan orang yang selalu berinfak ini. Satu hal yang pasti di samping akan diberikan juga balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak itu apa? Hidupnya akan mudah bahagia. Itu pasti ya. Karena Allah sudah menjanjikan orang yang dijauhkan dari sifat bakhil, mereka itu akan selalu diberi keberuntungan, kebahagiaan. Mari kita lihat surah 64, surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, semoga kita semua selalu menjadi orang yang beruntung di antaranya dengan jalan apa untuk tidak pelit, ya, tidak kikir. Nauzubillahi min dzalik. Dan penutup dari profil yang Allah sebutkan kelak akan diberikan ganjaran anugerah surga wabil ashar wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang selalu mohon ampun di waktu fajar atau sebelum fajar. Nah, ini yang tadi kita sudah singgung ya. Baik ya Pak Ibu, demikian sekelumit penjelasan dari 3 ayat yang berisi tentang profil sekaligus ciri sifat orang-orang yang Allah janjikan akan mendapatkan balasan surga sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, saya kembalikan ke Mbak Rima untuk kita lanjutkan. Mungkin ada yang harus disampaikan, kami persilahkan. Monggo Mbak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk yang ingin bertanya silahkan dituliskan di chat, insya Allah akan saya bacakan. Sudah ada yang masuk nih Pak Ali untuk pertanyaan. Ada yang bertanya, apabila ada seseorang yang baiknya luar biasa dermawan, tidak pelit, pokoknya luar biasa lah. Apakah ini bisa masuk kategori beriman Pak? Oh iya Bu, tentu saja. Ya, itu artinya bukti keimanannya dengan cara seperti itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa kedermawanannya itu dilandasi keimanan ya. Dilandasi dengan keimanan itu buktinya apa toh? Dengan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Coba lihat ayatnya, surah nomor 92 namanya Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Iya, itu ya, dengan membenarkan janji Allah yaitu surga, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bahagia. Ini satu. Bahkan di ayat yang lain Allah menggunakan ungkapan berinfak itu atau bersikap dermawan itu adalah simbol dari puncak keimanan, yaitu kebajikan. Namanya al-birru. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat yang ke-92. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, kamu tidak akan sampai level derajat albirru kebajikan yang sempurna yang tinggi sebelum kamu menginfakkan. Maka orang yang berinfak ini bukan hanya sekedar bukti keimanan, tapi juga bukti orang tersebut masuk ke dalam kelompok yang disebut berbuat kebajikan. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Ustadz, berikutnya sudah ada yang nanya nih Pak Ali. Apabila seorang istri berinfak untuk suami, apakah bisa dimasukkan kategori berjihad di jalan Allah kah? Dalam konteks membantu suami menafkahi keluarga. Oke, baik. eh itu masuk kategori istilah yang dipakai adalah sodakah ya Bu. Nah, sedekah sunnah karena sebetulnya istri tidak wajib menafkahi suami. Istri itu tidak wajib menafkahi anak karena yang wajib menafkahi anak adalah ayah dan atau apa yang suami yang wajib menafkahi istri. Nah, kalau kemudian dalam suatu kejadian atau kasus atau ya hal dalam satu keluarga di mana seorang istri memiliki kemampuan untuk juga mencari nafkah, mendapatkan nafkah, dan dengan itu akhirnya membantu keluarga, ya, termasuk kemudian memberi nafkah keluarga yang seharusnya itu jadi kewajiban suami, maka apa yang dilakukan seorang istri seperti itu adalah satu yang dinilai sebagai satu lebih dari kewajibannya. Itu kebaikan yang lebih dari kewajibannya. Kalau seorang suami memberi nafkah kan kewajiban toh. Tapi kalau istri memberi nafkah itu lebih dari kewajiban. Maka lebih kewajiban itu apa? Masya Allah itu sedekah yang luar biasa. Maka itu pahala. Nah, apakah masuk kategori istilahnya jihad fisabilillah? Prosesnya nanti namanya jihad. Prosesnya dalam konteks kita bekerja sebagai seorang istri ya, mencari nafkah, membantu keluarga, itu yang disebut juga bagian dari fisabilillah. Begitu. Oke. Baik. Tapi kalau dari istri kepada suami kan istilahnya sedekah ya Pak, tidak Ya, masuk betul. dalam zakat ya, Ya, bukan, Mbak. bukan Bukan. zakat.
istilahnya sedekah. Tapi kalau kemudian posisi suami dalam posisi yang betul-betul masuk kategori salah satu dari yang berhak menerima zakat, misalnya mohon maaf ya, mungkin ada kasus suami mungkin bangun usaha terus kemudian gagal, ternyata meninggalkan mohon maaf utang, gitu kan? Nah, maka kemudian istri ternyata punya harta, nafkah punya, dan sudah wajib zakat nih. Maka zakatnya kalau kemudian diberikan kepada suami untuk yang membayar utangnya tadi, kita masuk kategorinya adalah ghorim, yaitu seorang yang berhutang, maka boleh. Nah, karena masuk kategori mustahik dia. Tapi utangnya tentu saja harus dilihat-lihat ya, bukan utang kartu kredit misalnya untuk jalan-jalan, bukan itu maksudnya ya. Tapi utang yang dalam tadi kasusnya, misal untuk bangun usaha, tiba-tiba kemudian tidak berhasil atau bangkrut sehingga meninggalkan utang yang mungkin bisa mencelakainya atau mencekiknya sehingga tidak produktif lagi. Nah, itu kalau istri punya itu boleh itu. Udah punya zakatnya itu prioritasnya malah itu dibantu untuk membayarkan hutangnya dengan uang zakat dari istri. Begitu. Dengan Oke. catatan hutangnya untuk apa ya, Pak? Bukan Iya, hutang judi online atau buat betul, bukan jalan-jalan betul, keliling dunia ya. betul, itu apalagi utang untuk nikah lagi, wah, Aduh, mutilasi itu, itu ya. baik. Oke. Berikutnya dari Ibu Wiwit nih, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana jika kita cukup sibuk dengan kegiatan mencari nafkah dan lain-lain, sehingga ibadah sholatnya agak buru-buru? Bagaimana mengkompensasinya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, pertama, sholat dengan sedikit buru-buru tentu itu tetap sah sebetulnya. Tapi mungkin kalau mau dibilang, oh itu kurang afdol, itu aja bahasanya. Tapi masih bagus. Karena intinya masih sholat gitu. Karena di Al-Quran itu dikatakan memang tidak harus selalu khusyuk kan. Coba lihat surahnya ya. Surah nomor 24 ayat 37. Allah berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari Nah, kiamat.